Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah agar kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia terhadap sunnahnya, dan mudah-mudahan termasuk kita juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan khotbah tentang saling tolong menolong terhadap manusia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya sebagai khotib ingin bertanya, pernahkah kalian melihat orang-orang yang sedang mengalami kesusahan seperti kelaparan, kehausan, kebutuhan ekonomi tidak cukup, dan lain sebagainya? Pasti banyak di antara kalian langsung memberikannya pertolongan kepada orang tersebut. Tetapi di zaman akhir ini masih banyak orang yang enggan menolong orang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus saling tolong menolong antara sesama manusia? Jadi, sikap tolong menolong adalah sikap yang ditujukan oleh seseorang untuk memahami kondisi dari orang lain dan segera menolong sehingga membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Dari definisinya, kita pasti teringat salah satu sejarah Islam, yaitu kisah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Gimana sih ceritanya kenapa kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu? Pada 14 abad yang lalu, terdapat dua kaum, yaitu kaum Muhajirin, yaitu penduduk Mekah, dan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah. Suatu hari, Rasulullah SAW memutuskan untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Peristiwa ini terjadi karena perintah dari Allah SWT yang didasari oleh penduduknya yang sangat bermusuhan Islam. Berbagai tekanan dan penyiksaan yang harus dihadapi oleh kaum Muslim Mekah, dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan ancaman berupa ingin dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad beserta kaum Muhajirin tiba di Madinah, kaum Ansor menyambut mereka dengan ramah dan sopan. Selain itu, kaum Ansor juga memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin, yaitu tempat pelindung karena di Mekah merupakan tempat yang tidak kondusif, sehingga dakwah Nabi Muhammad tidak bisa berkembang seperti di Madinah. Selama di Madinah, mereka berhasil menyatukan potensi dan kekuatan yang ada dengan semangat menyusun suatu masyarakat baru sebagai kesatuan sosial dan politik yang terus berkembang untuk menghadapi segenap tantangan dan rintangan yang berasal dari dalam dan luar. Di sini merupakan salah satu contoh kisah suatu kaum saling menolong orang lain. Hal ini juga diperkuat dari surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dan mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Hadirin sekalian, dari ayat sini kalian tentunya pasti berpikir, apa saja sih sebenarnya manfaat dari tolong-menolong antara sesama manusia? Pertama, tolong-menolong dapat menciptakan persaudaraan dan persatuan. Saling tolong-menolong dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, sehingga akan timbul rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jika perbuatan ini diimplementasikan, maka akan menciptakan persatuan di tengah perbedaan yang ada, yaitu agama, suku, dan ras. Kedua, saling tolong-menolong membuat hati menjadi nyaman. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang memberikan bantuan atau menolong, karena berdasarkan sebuah penelitian psikologi, perbuatan tolong-menolong bisa memicu bagian otak untuk menciptakan rasa nyaman dan rasa penghargaan pada diri sendiri. Tiga, meringankan beban orang lain. Beban berat membuat seseorang menderita dan sedih, sehingga akan terasa ringan apabila dibantu oleh orang tersebut, sehingga membuat kesulitan dan kesedihan orang itu menjadi hilang. Terakhir, menolong orang lain dapat menurunkan tekanan darah. Dari tolong-menolong ternyata tidak hanya dari sisi agama saja, tapi juga berdampak baik bagi kesehatan. Mengapa demikian? Karena menurut dari penelitian, kegiatan ini bisa menurunkan hipertensi hingga mencapai 40% yang setidaknya dilakukan 200 jam dalam 1 tahun.
Hal ini bisa terjadi karena lebih banyak kesempatan yang bisa digunakan untuk bersosialisasi, sekaligus membantu meringankan kesepian serta rasa stres seseorang. Nah, dari sinilah para hadirin sekalian, marilah kita saling tolong-menolong sesama. Dan ingatlah dari hadis yang saya sampaikan yang berkaitan dengan topik pada kesempatan ini, yaitu Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.